24 Februari 1966. Hakim Sori Muda Pohan ada di atas sepeda motor ketika Istana Negara dikepung para demonstran. Sebagai salah satu pimpinan mahasiswa yang merancang aksi tersebut, dia tengah berkeliling, memastikan situasi aman bagi para rekan-rekannya. "Saya saat itu dibonceng Liam Bian Kun, rekan saya di kami," ujar Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia era 1965 hingga 1967 tersebut. "Kami merupakan kependekan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Itu merupakan organ aksi mahasiswa anti-Soekarno yang mulai bergerak setelah insiden gerakan 30 September terjadi di Jakarta. Dalam setiap aksinya, kami hampir dipastikan selalu didukung oleh pihak Angkatan Darat." Hakim masih ingat, tiba-tiba massa yang mengalir dari arah Gambir dan air mancur berbalik arah. Mereka berlari panik. Beberapa mahasiswi terlihat menangis. Terdengar juga teriakan, "Arif kena tembak! Arif kena tembak!" Hakim dan Kun lantas bertahan di depan markas Kostrad. Mereka mencari informasi. Namun situasi terlanjur kalut. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Hakim kemudian pulang ke kampus Salemba. Saat disitulah, dia kemudian didatangi Ismail Tukimin yang membawa sebuah dompet, jam tangan dan jaket kuning yang berlumuran darah. Kim, kawan kita Arif kena," kata senior hakim di FKUI itu. "Hah? Lantas bagaimana?" ujar Hakim. "Dia sudah meninggal. Kawan-kawannya membawa jasadnya ke RSPAD. Ini barang-barang dia sempat gue ambil, lu selamatkan ya," ucap Ismail. Benda-benda itu pun beralih tangan. Kesaksian Hakim atas dasar keterangan Ismail tersebut jelas menafikan sejumlah pendapat yang menyebut sebelum tewas Arif sempat berpesan untuk meneruskan perjuangan kepada kawan-kawannya. Ismail, yang menurut Hakim ada di sisi Arif Rahman Hakim kala terjadi penembakan, sangat yakin bahwa rekannya itu langsung meninggal begitu peluru menghantam jantungnya. "Ya jelaslah, dia tahu Arif langsung meninggal, dia kan calon dokter," kata Hakim. "Tapi benarkah dia ditembak oleh seorang prajurit dari Resimen Cakrabirawa, unit khusus pengawal Presiden Soekarno?" Ketika terjadi insiden penembakan, Letnan 1 C. Hasriono masih ingat bagaimana situasi saat itu sangat kacau. Ketika massa berkerumun di sekitar lapangan Banteng dan Merdeka Utara. Dia sendiri memang mendengar rentetan tembakan yang menyalak secara mendadak. Namun anggota Detasemen Pengamanan Khusus, DPC, Cakra itu sangat yakin tembakan itu bukan berasal dari kesatuannya. Tidak ada sama sekali perintah untuk menembak para demonstran. "Kami ini pasukan yang terdidik untuk berlaku disiplin, jika diperintahkan tembak ya tembak tapi kalau diperintahkan diam saja ya diam," ujar Sriono. Kedisiplinan Cakra terbukti saat menghadapi aksi nekat sekelompok mahasiswa yang lolos masuk ke halaman Istana Negara. Mereka yang tadinya akan menurunkan bendera merah putih untuk digantikan jaket kuning berlumuran darah, hanya diperintahkan untuk pergi saja. "Tapi karena awalnya mereka ngotot ya terpaksa kami menembakkan senjata ke atas sebagai peringatan, baru mereka bubar," kenang anggota Cakra dari unsur CPM, Korps Polisi Militer, itu. Keterangan Sriono diperkuat oleh Maulwi Saelan dalam autobiografinya, Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa, dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66. Menurut Saelan, kematian Arif Rahman Hakim secara disengaja diarahkan kepada kesatuannya sebagai penyebab. Dia ingat, bagaimana beberapa jam setelah kejadian itu ratusan mahasiswa dengan memakai truk-truk tentara mengelilingi jalan-jalan sekitar Istana Negara sambil mengibar-ngibarkan jaket kuning berlumuran darah. "Cakra pembunuh! Cakra pembunuh!" teriak para mahasiswa. Isu pun kemudian bertiup kencang, Arif tewas ditembak oleh seorang prajurit Cakra di depan Gedung Pemuda, tepat di seberang markas DKP, Detasemen Kawal Pribadi, Resimen Cakrabirawa. Demi mendengar teriakan-teriakan itu, Kapten Hidrosin, anggota DKP yang pasukannya tengah bertugas, langsung mengumpulkan anak buahnya. Salah seorang komandan Kompi Cakra itu langsung memeriksa satu persatu senjata para prajuritnya secara teliti. Ternyata Hidrosin menemukan kenyataan tidak terdapat satupun peluru yang keluar dan laras senjata semuanya bersih.
ujar Maulwi yang kala itu berpangkat kolonel. Lantas siapa yang menembak Arif? Maulwi punya versi sendiri. Ceritanya, setahun setelah kejadian, ketika dia sudah dipindahkan dari Resimen Cakrabirawa ke Puspom Abri, dia justru mendapat cerita dari beberapa anggota Pom Dam V, Polisi Militer Daerah Militer V Jakarta, bahwa yang menembak Arif di lapangan Banteng, bukan di seberang markas DKP, adalah seorang prajurit dari Pom Dam V. Saya sudah meminta kepada Brigjen TNI Dr. Rubiono, perwira Sandi yang selalu bersama saya, agar segera mengusahakan visum et repertum Arif Rahman Hakim untuk dilaporkan kepada Presiden Soekarno, ungkap Maulwi. Namun hingga Resimen Cakrabirawa dibubarkan, permintaan Maulwi tak pernah diwujudkan. Pendapat umum kemudian terlanjur menjadi pendapat sejarah jika pembunuh Arif Rahman Hakim adalah anggota Resimen Cakrabirawa. Terlebih setelah pihak Angkatan Darat menabalkannya sebagai pahlawan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Demikian sekilas informasi tentang misteri penembak Arif Rahman.